Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Wicaksono dari kelas Hubungan Internasional 2E akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau bisa disingkat dengan HAM ialah hak yang melekat pada manusia karena ia merupakan manusia. Yang kedua, prinsip dasar hak asasi manusia. Prinsip dasar hak asasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu universal. Hak asasi manusia merupakan bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli warna kulitnya, jenis kelamin, usianya, latar belakangnya, budaya, agama. Selama Anda manusia, derajat kita itu sama. Hak asasi berlaku di mana saja. Universalitas hak bukan berarti bagaimanapun juga bahwa hak bersifat mutlak atau bahwa hak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia yang melekat. Hak itu melekat pada diri setiap manusia secara alamiah, bukan karena pemberian oleh organisasi kekuasaan manapun, sehingga tidak dapat diambil atau ditahan atau dipindahkan. Yang ketiga, prinsip HAM. Yang pertama, tak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan hak tidak dapat dipisahkan antara hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, serta hak kolektif individu. Yang kedua, non-diskriminasi. Hak asasi milik semua orang. Setiap orang tanpa pembedaan berdasarkan apapun. Yang ketiga, kesetaraan. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama, saling tergantung. Yang keempat, saling tergantung. Masyarakat antara hak yang satu dengan hak yang lain. Yang kelima, tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Pemangku tanggung jawab adalah negara. Hak asasi itu untuk siapa atau apa? Dari hakikatnya, pada hakikatnya, martabat manusia yang memulihkan HAM. Martabat manusia menjadi penjuru dari HAM. Secara HAM internasional, makna Syarta 1215, sebuah konstitusi yang mengatasi kekuasaan raja. Yang kedua, Habeas Corpus Act 1679, untuk memiliki dasar hukum bagi suatu penahanan yang juga harus segera diuji di depan pengadilan. Yang ketiga, Bill of Rights tahun 1688 muncul melalui peristiwa Glorious Revolution. Manusia harus bebas dari kekuasaan arbiter dan kelembagaan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi yang berisi kebebasan parlemen, perdebatan tanpa pertentuan di hadapan hakim raja. Yang kedua, hak warga negara untuk hidup di bawah perlindungan hukum yang telah diputuskan parlemen tanpa campur tangan raja. Yang ketiga, hak untuk tidak dihukum dengan hukum kejam yang tidak lazim, pemotong alat kelamin, penyeretan, dan penjagalan, dan lain-lain. Terima kasih. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum.